Dengan cara apa? Bi amalit taati wa tarkil ma'asi, dengan cara melakukan amalan-amalan atau amaliyah taat dan meninggalkan semua maksiat. Jadi Allah beri titipan harta kepada kita, kepada manusia. Sebenarnya bukan hanya untuk pribadi kita, tak ngabinya. Tak ngabi. Sulit, tak mampu. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم لحضرة أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم خصوصا لحضرة أرواح آل بعلوي الحداد، ثم لحضرة أرواح مؤلفي هذه الكتب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي، ثم لحضرة روح الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري الفناني، ولحضرة روح الشيخ العلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطاد دمياطي البكري، ثم لحضرة روح الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، ثم لحضرة روح الشيخ الإمام العلامة أبي عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري، وخصوصا لحضرة جميع أساتذتنا في الدين، خصوصا لحضرة أبي بكر محمد إسماعيل وروح أمي الحاجة شجاعة بنت كريما وروح زوجتي الحاجة نتيلة، ثم لحضرة روح حجي عبد المغيث بن حذيفة والشيخ أي محمد ناهي أصرا، والشيخ حجي محمد زيادي ربارسان، والشيخ حجي أحمد فقيه بن كيريحان، وروحيك يا حجي أحمد مشفع بن عبد السلام، وريك يا حجي عبد الله عبد ملوك يا حجي محمد أريد بسوء ملو. إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، ونفعنا بعلومهم في الدارين، ويحشرنا في زمرتهم. شول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
wasari'u ila maghfiratin ban makencangati bin kapi yamara kencangan tulian masanta ila maghfiratin anucu deka maghfirah min rabbikum dari pangeran ati bin kapi wa jannatin ban anucu swarga arduha tining lebar swarga as-samawati wal ardu arya banyak-banyak langit dan bumi ai ka ardihima tekesa akan ta lebar langit dan bumi lau wasalat ihdahuma bil ukhra lamun campo salah setengah keduana kelaban selain satu sama lain berdempet bersambung lebar langit banyak dia tebuaki arduha artinya lebar swarga. Sekarang kita lihat penjelasan para ulama tafsir ya. Pertama tentang maghfirah ya. Para ulama ada beberapa pendapatnya maknahu ila takbiratil ihram tining makna maghfirah ya. Anucu dekat takbiratil ihram. Mari cepat-cepat berangkat untuk bersama-sama takbiratul ihram artinya berangkat salat. Tabuna Syekh Al-Qurtubi. Tabuna sahabat Ali bin Abi Thalib lain boleh. Maghfirah ila maghfiratin saya maksud ila adail faraid anucu deka nekani banyak-banyak fardu menuju fardu ya. Kewajiban disuruh cepat jangan lambat ya, jadi apa ya lebih umum ketimbang tadi takbiratul ihram. Di semua fardu semua amalan-amalan wajib diperintah oleh Allah untuk segera. Bersegeralah kalian ila adail faraid menuju ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban ya, amalan-amalan fardu ya semua ya, salat ya, puasa haji segera ya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Pendapat Sayyidina Utsman bin Affan lain lagi sari'u ilal ikhlas ya, segeralah kalian kepada menuju ikhlas. Jadi semua pekerjaan harus ikhlas, segera menuju ikhlas. Amal apapun artinya yang fardu, yang sunat, pokoknya seluruh amaliyah kita itu segera kita ikhlas. Jangan sampai amaliyah kita itu riya atau karena makhluk bukan karena Allah. Menurut Al-Kalbi juga mufassir sari'u ila taubati minar riba. Sari'u ila taubati minar riba. Segeralah kalian menuju taubat dari riba. Terutama di zaman modern lebih-lebih. Ya, riba seakan-akan kita dilematis sulit menghindar dari riba. Ya. Ibadah saja apalagi
masalah ekonomi, masalah ibadah. Sekarang agak sulit menghindar dari riba. Contohnya misalnya orang haji haji itu biaya rata-rata cuma 35 yang harus dibayar. Tapi perhitungan total biaya sebenarnya per orang itu 72 juta. Jika orangnya telah petok juta dari mana? Ya, dari hasil uang setoran jemaah haji yang terkumpul. Kan sekarang itu jemaah haji menunggu sampai antara 15 atau 20 tahun bahkan mungkin ke depan 30 tahun. Nah, selama 20 tahun misalnya uang yang disetorkan 25 juta sebagai setoran awal, itu berapa juta jemaah yang telah nyetor. Mereka menunggu, selama menunggu uang dijalankan itu, dikembangkan. Ya, itu yang mengelola apa istilahnya itu badan BP pengelola haji ya. BPKH atau BPKH ya itu. Itu yang mengelola uang itu dikembangkan. Pengembangan itu kita kan tidak tahu. Ya, kemana itu dikembangkan lewat apa? Ya, apa lewat lembaga keuangan? Apa lewat lembaga bisnis? Apa dikembangkan lewat penyertaan modal dan sebagainya ya. Itu kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita sebenarnya tidak umum. Sebagian orang banyak yang tahu kemana uang itu. Sehingga sekarang karena dibatalkan ibadah haji tahun ini, maka rame itu di medsos itu ya. Rame tentang kemana atau di mana dikelola keuangan haji itu. Cuma kita selaku bangsa Indonesia yang patuh terhadap umara dan karena perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, makanya kita ya tidak tahu ya, atau pura-pura nggak tahu ya. Tapi bagi yang tahu kemudian memberi menyebarkan lewat medsos, sehingga kita menjadi tahu di mana uang jemaah haji dikelola itu. Sehingga kita harus tobat dari riba khususnya. Tapi secara umum sari'u ila taubah. Ya, bersegeralah kalian semua menuju taubat. Itu aja yang kita pegang ya, kita segera taubat. Ya. Taubat dari dosa-dosa. Taubat dari ma'asi. Ya. Perbuatan-perbuatan maksiat. Tidak hanya khusus riba, tapi semua dosa. Dosa itu tidak hanya riba. Dosa itu ya macam-macam. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah itu semua dosa ya. Ya kita itu aja, kita segera taubat kepada Allah dari ma'asi. Walaupun sebenarnya taubat itu ada dua macam, ada taubat dari ma'asi, ada taubat dari ghaflah. Taubat dari maksiat, ada taubat dari lupa kepada Allah. Taubat maksiat itu taubat dari awam. Tobat awam itu tobat dari maksiat. Ya. Tapi tobat dari ghaflah, dari lalai atau lupa kepada Allah walaupun sebentar, itu adalah orang-orang khawas. Ya, orang-orang tertentu, ya, kekasih Allah yang memang ya dalam hidupnya tidak pernah atau selalu ingat Allah, lalu lupa sebentar, beliau itu taubat kepada Allah. Itu namanya taubat minal ghaflah, dari kelalaian. Kita tidak sampai ke sana, wong kita dosa banyak ya. Dosa kita numpuk.
Ya, kita tobat dari ma'asi. Jadi perintah Allah, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi segeralah kalian menuju taubat. Ini menurut Al-Kalbi dalam tafsir Al-Qurtubi. Wakila ila sabati fil qital, dan dinyatakan oleh sebagian ulama mufassir ila sabati fil qital, karena ayat ini berkaitan dengan ayat qital, ayat peperangan. Ya. Ya. Segeralah kalian menuju kemantapan dalam peperangan. Wakila ghairu hada, selain itu semua. Ya. Wal ayatu ammatun fil jami', ayat ini adalah umum bagi seluruh kaum, bagi seluruh umat Islam. Ya. Yakni sama dengan fastabiqul khairat, berlombalah kalian akan kebaikan-kebaikan. Wa jannatin, dan segeralah menuju surga. Sedangkan luas surga itu ka ardis samawati wal ardi, tafsirnya begitu. Bagaikan luasnya langit dan bumi. Itu kita tidak perlu bahas secara teknis terkait itu. Cuma yang jelas jannah itu kita tahu itu ada berapa? Ada 8, tidak keliru ya. Antara lain jannatu adnin, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, jannatul naim, ya, dan yang lain. Ya. Kita menuju surga. Artinya kalau kita menuju surga bersegera, ya kita bersegera untuk amalan-amalan yang menuju jalur ke surga. Entah itu yang wajib maupun yang sunnah. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan mungku orang-orang takwa. Surga gelak siap pagi cadengagi diperuntukkan bagi orang-orang takwa. Takwa bisa bermakna takut Allah, kepada Allah. Ya. Dengan cara apa? Bi amalit ta'ati wa tarkil ma'asi, dengan cara melakukan amalan-amalan atau amaliyah taat dan meninggalkan semua maksiat. Bagi orang-orang yang takwa, takut kepada Allah kalak gembang. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yakni orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah. Jadi Allah beri titipan harta kepada kita, kepada manusia. Sebenarnya bukan hanya untuk pribadi kita, tak ngabinya. Tak ngabi. Sulit, tak mampu menghabiskan. Karena kebutuhan kita kan cuma makan, ya, papan, pakaian. Makan, papan itu ya rumah. Rumah kan tidak harus besar. Pakaian kan tidak harus banyak. Beberapa saja, berapa potong saja ya. Sudah, yang penting cukup. Itu aja kebutuhan kita. Sedangkan punya rumah 2, 3, 4 dan seterusnya, itu kelebihan. Ya, yang mana fudul. Kendaraan ya cukup seperti yang kita butuhkan, tergantung mobilitas seseorang. Artinya apa? Harta titipan Allah itu untuk kepentingan orang lain.
atau makhluk lain juga sebagian. Ya. Karena harta yang Allah berikan tidak mampu kita menghabiskan kepentingan pribadi kita, tidak habis itu. Asalkan kita punya pemikiran yang sosial, ya. Pemikiran seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya harta itu ada harta madmumah, ada harta mahmudah. Ad-dunya al-madmumah, bada ad-dunya al-mahmudah. Dunia dalam artian harta. Dunya seena, bada dunya se bagus. Dunya se terpuji. Dunya se madmumah yaitu dunya atau harta yang menyeret pemiliknya untuk berbuat maksiat dan meninggalkan taat, itu madmumah. Sekali lagi, ad-dunya al-madmumah hiya allati tahsulu biha ila al-ma'asi wa tarki ta'at. Harta madmumah yang hina adalah harta yang membawa pemiliknya, ya, jadi fasilitas bagi pemiliknya untuk berbuat maksiat dan meninggalkan taat, itu madmumah. Sekali lagi, harta yang menyeret atau membawa pemiliknya untuk memfasilitasi berbuat maksiat atau meninggalkan taat. Karena maksiat raja biaya, nah, ya, maksiat itu ya gede biayanya, kata orang Jawa gede. Ya. Raja biayana entar ka diskotik, kan masuk ngarcis lah tuh, majer. Dan mahal. Masuk tempat-tempat klub modern itu setiap ruangan katanya itu setiap ruangan itu bayar dan mahal bayarnya. Apalagi maksiat terkait dengan perzinahan itu raja biaya. Nah, terutama bagi kelas-kelas elit, ya, raja biaya. Jadi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berduit. Orang-orang sebanyak pes orang tandi tak kira. Sebaliknya harta mahmudah hiya allati tahsulu biha ila ta'at wa tarkil mahdurat. Watarkil mahdurat, yakni harta yang membawa pemiliknya untuk berbuat taat dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Orang yang ditunya tunyana ikunaki untuk Islam, ya. Ibadah itu perlu sarana, ya. Sarana perlu dana. Nah, dana itu sudah barang tentu dari para aulia, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, atau dari zakat dan sebagainya, ya, untuk fasilitas-fasilitas kemanusiaan yang dikenal dengan sabilillah setelah orang fakir dan miskin dari zakat. Amal jariah itu mampu dilakukan oleh orang-orang yang berpunya. Amal jariah harta, misalnya orang memberikan, ya, tanah untuk dibangun sarana ibadah. Itu yang memberikan orang mampu yang punya tanah. Mun miskin tandi tanah, apa sih bagi urusan tanah. Tapi yang lain sesuai dengan kemampuan kita harus berjariah, bersedekah, ya, tergantung kemampuan kita.
Karena nilai sebenarnya bukan besarannya, bukan nominal, tapi nilainya adalah keikhlasan. Makanya tadi dinyatakan sari'u ila maghfiratin, maksudnya sari'u ilal ikhlas. Jadi orang takwa itu pertama orang yang menafkahkan hartanya fi ta'atillah, fi sirri, fi sarra, bukan sirri, fi sarra wad dharra. Fi sarra artinya fil yusri wal usri. Itu tafsirnya, fil usri wal usri. Membelanjakan hartanya di dalam kemudahan dan dalam kemudahan dan kesulitan. Jadi orang yang berpunya juga disuruh cepat-cepat untuk menafkahkan harta yang ia miliki. Lebih-lebih orang yang berpunya itu ya. Yang tidak punya pun, orang yang sederhana kehidupannya juga menjadi takwa kalau dia mau berinfak. Wal kadhimin al ghaidah, dan juga orang-orang yang takwa itu adalah al kadhimin al ghaidah. Orang-orang yang mampu menahan marah. Mampu menahan marah. Al-ghaidah yakni al-kafina min imda'ihi ma'al qudrah. Al-kafin, orang-orang yang mencukupkan diri dari menuruti marah padahal dia mampu untuk membalas atau untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia tidak marah. Cek marah, cek pegel bisa. Apalagi setelah didolimi oleh orang lain, andaikan membalas dia mampu, cuma tidak membalas. Justru nanti memaafkan. Seperti nanti lanjutannya wal afina anin nas. Itu karakter daripada orang-orang yang dekat dengan Allah. Para ulama dalam sejarah banyak yang dikriminalisasi dalam sejarah sejak dulu. Sejak zaman setelah Rasulullah banyak yang dikriminalisasi, dipenjara tanpa diadili, tapi beliau memaafkan, tidak pernah dendam, Dan sifat seperti ini sifat orang-orang takwa, karakter orang-orang takwa. Walaupun disakiti, dikhianati, tapi beliau tidak mau memberikan balasan, padahal dia mampu andaikan membalas, tapi tidak membalasnya. Itulah karakter orang-orang yang takwa kepada Allah. Siapa? Yakni para ulama antara lain dan siapapun yang mampu melakukan ini. Kenapa kok dinyatakan orang-orang yang takut kepada Allah ulama itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Angin pastena saya takut dekat Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini debuna Allah. Innama yakhsyallaha metem je dah. Cak kisah metem je. Cak metem je. Masa metem berarti ya tak masuk dekat akal lah. Dah bawa Nabi lah. Minta ambil sana. Minta ambil sana. Habis dah bawa uang. Ada benda saya tak ungkar siapa tak ungkar. Ungkar kapi lah. Siapa ni kalah? Bersengonin, ngalah. Malay ngaji. Kau ni. Saya boleh sare. Saya tak ngapa lagi. Ya Sugianto. Tahfidz tu. Sugianto tahfidz. Olok. Ustaz ngaji iman. Wal afina 'anil nasi. Boleh orang takwa al afina 'anil nas.
memberi maaf ya, dari kesalahan manusia, mimman zalamahum, yakni dari orang-orang yang zalim kepada mereka, ay at-tarikina uqubatahum, orang-orang yang meninggalkan memberikan siksaan kepada mereka yang zalim, tak membalas artinya, tak males, padahal dia mampu, dia memberi maaf. Itulah sikap dari orang-orang yang takwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, sedangkan Allah itu senang atau cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, berbuat baik. Bihadihil af'ali ayyuthibuhum, dengan annikah banyak-banyak amal kelakuan, ayyuthibuhum tegesa aparing kenceran Allah kepada al-muhsinin. Wallahu a'lamu bis-shawab.